dan doa-doa saya di masa lalu, terdapat hasil-hasil doa saya atau atensi saya di masa sekarang yang baru saya sadari, Mas. Contoh dulu saya sangat nggak suka dengan orang-orang dari daerah A. Ternyata justru berjalannya waktu pacar saya di daerah A. Contoh dulu saya awal ke kota Tangerang, saya langsung sakit 1 minggu dan pulang. Sejak saat itu saya nggak mau lagi ke Tangerang. Atensi saya nggak mau ke kota. Namun berjalannya waktu ternyata justru setelah menikah saya tinggal di Tangerang. Apakah itu sudah menjadi servo saya ya, Mas? Contoh positif ketika saya difokuskan di satu hal baik juga sering terwujud. Bahkan saya sering mengamati entah bagaimana pas saya keluar dan mendung, seringnya tidak terjadi hujan. Sampai pas saya sampai rumah baru hujan. Dan saya meyakini dari guru saya dulu kalau kita bersahabat dengan alam, maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Berkaitan dengan dunia usaha, Mas, saya sudah yakin dalam bisnis A. Namun kadang di tengah jalan saya meyakini ada hal yang baik lagi. Pertanyaan saya bagaimana saya bisa fokuskan satu hal agar afirmasi dan loa saya bisa bekerja dengan baik, Mas. Terima kasih. Oke, gini. Jadi sebetulnya cara kerja semesta itu kan tidak seketika ya. Kita itu minta sekarang bisa jadi dikabulkannya besok, minggu depan, tahun depan, dan itu terserah suka-sukanya yang mengabulkan doa. Bahkan kalau Tuhan itu berkehendak untuk tidak mengabulkan, ya itu juga berhak juga. Artinya kalau kita perhatikan, maka doa itu punya ciri khas seringkali butuh waktu untuk merealisasikannya. Tuhan saja ketika menciptakan alam semesta ini ada beberapa tahapan, yaitu kalau dalam Islam itu ada 6 masa, bukan 6 tahun ya, 6 masa. Berarti ada tahapannya. Nah, kalau penciptaan alam semesta saja bertingkat, ada tahapannya, maka sangat sangat masuk akal apabila Tuhan mewujudkan doa kita juga, merespon doa kita juga itu bertahap. Jadi selalu begitu, itu sudah pola. Artinya siapapun Anda akan begitu. Ya, Anda pengen misalnya punya penghasilan 100 juta. Setelah selesai berdoa langsung terkabul saat itu. Itu saya kira nggak terjadi ya. Pasti butuh beberapa waktu. Entah itu 1 menit, 2 menit setelah berdoa. Intinya kan akan ada proses. Gitu ya. Nah, menanggapi Anda yang tidak suka dengan sesuatu, tidak suka dengan area tertentu, dengan pekerjaan tertentu, tidak suka dengan wilayah tertentu. Ingat loh, atensi itu dibagi dua, yaitu tidak suka dan suka. Baik Anda suka ataupun tidak suka, itu sebenarnya memberi atensi. Ya, seperti halnya Anda mencintai seseorang, membenci seseorang, dua-duanya memberi atensi. Makanya Anda akan ingat dengan orang yang Anda cintai dan ingat dengan orang yang Anda benci. Karena dua-duanya Anda berikan atensi. Nah, persoalannya atensi ini mau Anda arahkan kemana? Dalam kasus ini, ya sebetulnya selaras dengan pepatah Jawa, geting nyanding. Jadi kalau kita nggak suka terhadap sesuatu, ada potensi untuk mengarah kepada hal itu, gitu ya. Tapi sekali lagi variabelnya banyak ya, karena banyak juga hal yang kita tidak suka, kita tidak menjadi itu juga. Karena sekali lagi, variabel yang menyebabkan satu perwujudan terjadi itu banyak sekali. Tetapi kalau kita simplifikasi dari kasus ini, ya memang tidak suka dan suka itu dua-duanya atensi. Jadi, Mas saya tuh nggak suka sama itu, kenapa ya kok jadi gitu? Padahal saya tidak kasih atensi. Itu statement yang kurang tepat, karena tidak suka terhadap hal itu juga atensi. Gitu ya. Nah, kalau Anda bertanya apakah sudah jadi servo, servo itu intinya sesuatu yang sering terulang. Jadi kalau Anda sering banget ngalamin hal itu, ya berarti servo. Jadi untuk menjawab ini, saya tidak tahu seberapa sering. Kalau sedemikian sering, sangat-sangat sering, selalu, ya berarti servo. Kalau masih kategorinya dalam hitungan Anda jarang, ya belum servo. Gitu ya. Oke, kalau menanggapi kita bersahabat dengan alam, alam bersahabat dengan kita juga, ya masuk akal ya. Karena memang bersahabat dengan alam dalam artian kita selaras. Sehingga kalau kita selaras, ya kita akan menari bersama kehidupan. Kita akan lebih peka dengan tanda-tanda kehidupan. Kehidupan pun akan memberi pesan kepada kita itu dengan lebih lancar. Sehingga ya implikasinya panjang. Bahkan kita seolah-olah diarahkan kalau di sana mau ada bencana, kita jadi dibuat tidak tidak ada keinginan ke sana. Ternyata di sana ada banjir misalnya. Itu bisa sangat mungkin terjadi. Kemudian terakhir dengan dunia usaha itu gini,
Ini tergantung Anda. Kalau Anda punya kemampuan membangun fokus lebih dari satu, maka tidak harus fokus itu satu. Tapi kalau Anda belajar ilmu bawah sadar ya, setiap orang punya kapasitas maksimal di bawah sadarnya untuk menghandle fokus ke beberapa hal termasuk afirmasi. Kasarannya gini, ada orang yang tipenya mampu poligami, ada yang tidak mampu poligami. Ya, saya bayangin poligami gitu udah aduh satu aja pusing gitu loh. Tapi ada loh yang mereka tuh kayaknya menginginkan poligami. Nah, dalam hal bisnis, dalam hal eh, karir ada orang yang punya kemampuan itu. Nah, kalau misalnya Anda merasa tidak mampu, maka ada batasannya. Berapa batasannya? Batasan kita itu bisa menghandle banyak hal. Itu maksimal itu 3 sampai 5. Nah, tergantung kemampuan Anda lagi. Anda mengafirmasikan sesuatu itu tergantung hal itu. Tapi ingat loh ya, bahwa sadar kita tidak sebodoh itu juga. Misalkan kita berdoa tuh kan, Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tuh minta selamat dunia, minta selamat akhirat, minta sehat, minta ditunjuki jalan yang benar. Itu kan permohonan kita banyak banget gitu loh. Jadi apakah terus kalau kita berdoa minta sehat nggak boleh minta diberikan kelimpahan rezeki, kan nggak gitu juga. Jadi bagaimana? Ya pokoknya diamati saja kalau kita itu merasa nyaman-nyaman saja dengan berbagai hal yang kita jadikan atensi, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah melampaui kemampuan kita, itu agak susah. Nah, ketika kita bicara tentang kemampuan, sebenarnya kemampuan mental itu luas. Nah, yang susah itu kemampuan fisik. Anda bisa saja memikirkan dua bisnis bersamaan. Mikir ini tentunya di waktu yang berbeda. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kedua bisnis itu membutuhkan kehadiran Anda. Anda tidak bisa hadir di sini sekaligus di sana. Nah, jadi Anda ketika berkaitan dengan bisnis, Anda juga harus bisa takar kemampuan Anda dalam urusan fisik ini. Mampu nggak? Kalaupun kalaupun psikologis Anda mampu, fisiknya mampu nggak? Kalau psikologis dan fisik mampu, waktunya ada nggak? Jadi pertimbangkan berbagai variabel ya. Tapi kalau Anda bicara tentang masalah fokus, ya bawah sadar sebenarnya mampu banyak. Tapi di tingkatan fisik ini yang jadi masalah. Oke ya. Selanjutnya Kurnia Pagi. Mas, tentang act in the certain way, itu detailnya bagaimana ya Mas? Apakah kita berpura-pura sampai itu menjadi nyata atau cukup bervisualisasi bahwa itu termanifestasi? Karena saya saat ini ada tanggungan hutang kurang lebih 200 juta dan masih bingung cara actionnya mulai dari mana. Karena sudah banyak action yang saya kerjakan sesuai dengan skill yang saya punya di digital marketing. Saya coba naikkan skill juga, tapi masih mentok aja. Belum selesai juga pinjaman saya. Apalagi kalau sudah ketemu keadaan yang seperti sekarang ini yang benar-benar butuh 20 juta untuk bayar hutang ke salah satu teman. Rasanya semakin jauh aja. Gini, act in the certain way itu ya bertindak dengan cara tertentu. Kenapa disebut cara tertentu? Iya tergantung caranya Anda. Ketika Anda profesinya adalah seorang trader, maka act in the certain way ya Anda dalam proses trading itu. Maksudnya gini, ketika Anda menggunakan LOA dalam hal trading, Anda punya visualisasi, Anda punya keinginan, itu kan tahap pertama, Anda punya keyakinan. Lalu act in the certain way, ya nggak cukup membayangkan, nggak cukup visualisasi, nggak cukup yakin, Anda harus trading. Nah, kalau seorang trader, actionnya ya trading. Kalau Anda seorang sales, actionnya ya jualan. Kalau Anda seorang penyanyi, actionnya ya ngambil order nyanyi. Kalau Anda seorang chef, actionnya ya memasak. Itu. Jadi, itu betul-betul tindakan. Jadi, kalau Anda di sini mengatakan berpura-pura sampai menjadi nyata, itu bukan action. Itu kan wilayah mental. Action itu ya apa yang bisa Anda lakukan. Nah, terkait menanggapi cara actionnya gimana. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kenapa Anda mengambil hutang yang Anda sendiri tuh nggak takar dulu mampunya bayar berapa? Itu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Ketika Anda mau ngambil utangan, itu kan Anda menakar kemampuan. Saya itu mampunya bayar berapa? Bayar cicilan berapa? Termasuk dari skill Anda, kemampuan Anda menghasilkan, dipotong-potong-potong untuk hidup sama cicilan. Ketemunya, oh berarti mentok saya hutang sekian. Nah, yang jadi pertanyaan saya justru, Anda tuh ngambil utang segitu, kenapa Anda sampai nggak bisa bayar? Berarti kan dari awal Anda nggak menakar diri Anda. Iya kan? Fungsinya debt collector, fungsinya surveyor kalau di kita utang ke lembaga keuangan, itu kan surveyor itu memastikan bahwa Anda itu mampu membayar cicilannya. Makanya ditakar kerjanya apa dan sebagainya. Jadi kasus seperti ini, itu sebetulnya, kalau boleh saya menyalahkan ya Mas ya, Anda salah menakar diri Anda di awal ketika ngambil pinjaman. Jadi pinjaman itu harus disesuaikan kemampuan, bukan keinginan. Nah, tapi oke lah, saya nggak mau nyalahkan. Terus bagaimana kalau seperti ini? Nah, Anda harus takar lagi. Anda sekarang itu mampu bayar berapa? Misalkan cicilan Anda sebulan 20 juta. Anda mampu sekarang hanya bayar 10 juta. Nah, berarti Anda harus bisa menghasilkan 2 kali lipatnya. Gimana caranya? Ya, itu dia. Anda harus punya apa ya, to-do list yang perlu dilakukan. Kalau saat ini jangkauan jasa saya itu ke 1.000 orang,
menghasilkan 10 juta, berarti saya perlu menaikkan jadi 2.000 orang yang saya layani untuk menaikkan potensi penghasilan. Kan begitu, act in the certain way itu. Anda dengan yang dikerjakan sekarang, Anda bekerja 10 hari menghasilkan 10 juta misalnya. Berarti kalau ingin dapat 30 juta, berarti kan kerja Anda dinaikkan 3 kali lipat. Kayak gitu. Oke ya, jadi Anda perlu berpikir di sini gimana caranya menaikkan kemampuan Anda untuk menghasilkan uang. Kalau Anda nggak mampu sendiri, ya waduh ini saya harus kerjasama berarti gitu kan. Nah tapi balik lagi, kalau Anda masih nggak mampu juga, berarti ya persoalannya itu tadi. Anda mengambil pinjaman yang Anda tuh dari awal nggak takar kemampuan Anda. Nah, tapi oke lah. Di video entah nanti ke depan, saya akan bahas gimana caranya strategi untuk melunasi hutang. Jadi tunggu video itu ya Mas ya. Tapi di video kali ini, saya baru bisa jawab sampai segitu dulu. Business channel. Oke. Pak, sepengetahuan saya, wah ini panjang nih, tentang LOA, mohon dikoreksi. Saya keluarkan semua pemahaman saya tentang LOA. Pikiran manusia terbagi menjadi dua. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Semua realitas selama hidup yang terjadi pada kita 95% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Jika kita berusaha keras untuk menjadi orang kaya, tetapi program-program pada pikiran bawah sadar tidak mendukung, atau bisa dibilang banyak program-program di pikiran bawah sadar, berupa program-program orang kere, mau bekerja keras apapun, kita sampai jedotin kepala, tetap kita tidak akan susah untuk kaya. LOA adalah metode untuk menghack alam sadar supaya realitas yang kita inginkan lebih cepat terjadi pada hidup kita. Ini saya kurang setuju, nanti saya jelasin ya. Pikiran bawah sadar ini tidak mengenal waktu, ruang, iya, tidak logika dan identifikasi, tetapi pikiran bawah sadar sangat mempengaruhi pikiran sadar seseorang. Semakin sadar seseorang, maka semakin menyadari program-program yang ada di pikiran bawah sadar. Selain itu, ada juga cara-cara lain seperti video khusus member yang Bapak jelaskan, uninstall. Nah, ini baru nih. Kalau Anda sebutkan LOA adalah metode untuk menghack alam bawah sadar, saya kurang setuju. Karena LOA itu baru bekerja dengan baik kalau bawah sadar seseorang support. Jadi, Anda minta Anda membayangkan visualisasi punya uang 100 juta, tapi kalau angka di bawah sadar Anda itu kecil, belum di angka 100 juta, maka dari tahapan ask saja itu sudah tersabotase, sudah gagal. Jadi LOA itu bukan teknik untuk menghack bawah sadar. LOA adalah sebuah teknik untuk mengoptimalkan apa yang bisa gini, LOA itu bukan teknik. LOA itu adalah law of attraction, itu hukum alam yang dimanfaatkan oleh kita untuk mewujudkan. Jadi LOA itu bukan teknik sebetulnya. Kalau dijelaskan ya, cuman karena biar gampang orang menyebutnya teknik LOA. Jadi law of attraction adalah satu hukum alam yang kita mau percaya atau tidak, ada atau tidak, itu tetap ada, seperti hukum gravitasi. Nah, kita menumpangi cara kerja LOA dengan menggunakan teknik ask, believe, receive, yang ya akhirnya disebut teknik LOA. Tapi kalau menghack bawah sadar, itu kaitannya bagaimana bawah sadar kita yang angkanya belum beres, sehingga bisa ask yang kita minta di dalam LOA tadi selaras, itu bukan teknik LOA, itu sudah ilmu bawah sadar yang berbeda. Karena LOA itu setahu saya tidak membahas cara install, uninstall, itu nggak bahas itu. Dia cuma sampai tahapan ask, believe, receive. Nah, kalau di situ kan ada tahapan believe. Bagaimana orang supaya bisa believe, itu nggak diajarkan di Anda lihat aja di buku LOA, di film LOA, itu nggak diajarkan sampai ke situ. Bagaimana kita memetakan keyakinan yang positif, yang negatif, bagaimana kita masuk ke dalam gelombang alfa, itu ilmu yang berbeda. Jadi boleh dibilang gini, kalau Anda sudah belajar ilmu bawah sadar, Anda akan bisa menggunakan ilmu LOA dengan benar. Gitu loh. Jadi saya tidak tahu apakah kita berbeda kosakata, tapi ilmu LOA nggak bisa untuk menghack bawah sadar. Ya, jadi kita menggunakan ilmu LOA itu dengan memanfaatkan keadaan bawah sadar kita ini. Nah, untuk menghack bawah sadar itu butuh ilmu yang berbeda. Fakta ada seseorang 100% bakal lolos dari filter ras. Nah, ini baru ilmu bawah sadar yang menuju pikiran bawah sadar. Maka dari itu metode lo adalah visualisasi bahwa itu sedang terjadi plus perasaan untuk visualisasi seolah-olah terjadi perasaan. Karena visualisasi seorang sedang terjadi plus perasaan adalah terus untuk menghack bawah sadar supaya keinginan bisa tercover menjadi fakta. Oh, Anda pahamnya gini. Jadi maksud Anda adalah Anda memposisikan ilmu LOA bahwa seolah-olah itu sudah terjadi adalah untuk menghack bawah sadar. Oke, di situ saya setuju. Saya di situ setuju. Jadi visualisasi sedang terjadi, perasaan LOA beruntung hanya itu. Kombinasi tersebut bisa menjadi tools untuk let go karena sudah oke. Saya setuju dalam hal ini. Pokoknya kita merasa oh gini ya rasanya ketika visual terjadi, perasaan sudah bilang akan mempermudah kita untuk let go. Jika sudah let go, energi needy akan hilang dan berubah menjadi energi bersyukur, bahagia, senang, yang dimana akan memperkuat magnet. Oh ya, semakin spesifik visual semakin akurat hasilnya. Jika sudah dalam kondisi seperti itu, kita take action pada kondisi flow state, fokus, disiplin, visi awal, nanti akan ada intuisi yang datang. Pilihannya hanya ada 3:1 bakal cepat terwujud, akan ada intuisi yang datang, 3 gagal. 2 akan ada intuisi yang datang, 3 gagal. Jika gagal, maka kegagalan tersebut
alam semesta Tuhan akan membawa kita ke kehancuran dulu, baru membawa kita pada sesuatu yang lebih terbaik buat kita untuk melebihi keinginan kita. Kadang alam semesta Tuhan memancing kita dengan sebuah keinginan, itu adalah terus alam semesta untuk membawa kita pada jalan yang telah dibuatnya. Oke, setuju. Oke, jadi kalau pemahamannya begini, maksudnya iya, tapi cuman gini. Ketika Anda menggunakan visualisasi seolah-olah itu udah terwujud macam-macam ya, ini tidak terkait dengan program-program kere dan sebagainya. Jadi Anda visualisasi uang 100 juta dengan saya visualisasi uang 100 juta seolah-olah itu udah terjadi, tetap lebih efektif saya. Kenapa? Saya di bawah sadarnya udah beres untuk urusan angka. Nah, kalau Anda mau ngeluarin duit 2 juta, 3 juta, 10 juta untuk beli handphone aja itu berat. Berarti angka Anda itu belum di situ, belum di 100 juta. Jadi dari awal ketika Anda memvisualisasikan seolah-olah sudah punya uang 100 juta, dari awal itu udah nggak dapet. Makanya kenapa banyak orang pakai loa nggak beres, karena bawah sadarnya nggak kompatibel. Makanya kenapa saya menyampaikan materi cara untuk kita reinstall bawah sadar di video lebih awal dibanding loa. Karena kalau itu belum beres, penggunaan loanya akan banyak sabotase. Tapi kalau di sini dengan asumsi bahwa di bawah sadar ini sudah cukup beres, oke, saya setuju ya bahwa teknik loa itu untuk menghack bawah sadar itu dalam artian supaya terjadi utilisasi. Oke, sampai situ saya setuju. Oke. Pertanyaan Sunnah, apa hubungannya flow state dengan loa? Hubungannya sih baik-baik saja ya. Sebetulnya gini ya, eh, flow state itu butuh apa ya? Butuh jam terbang. Sekarang gini, Anda mau pakai loa gimana pun, kalau Anda baru belajar nyetir, tetap nggak bisa flow state. Pasti tetap nyetirnya itu akan susah mengalir. Dan nggak perlu pakai loa. Kalau Anda sudah biasa latihan berulang-ulang nyetir, akan terjadi flow state. Jadi kalau ditanya, apa hubungannya loa dengan flow state? Flow state itu terjadi ketika kita mengulang-ulang satu kegiatan. Oke ya, katakanlah butuh 100 kali pengulangan, kita akan mengalir, akan flow. Tetapi dengan bantuan visualisasi, afirmasi, loa, ini bisa memangkas yang kita bisa mengalir itu butuh 100 kali pengulangan, mungkin bisa dipangkas jadi 50. Anda memvisualisasikan bisa nyetir, Anda memvisualisasikan bisa nyetir pakai teknik loa, akan membuat Anda 10 kali pertemuan kursus. Itu 5 pertemuan, Anda udah bisa. Sisanya mengalir. Paham ya? Jadi kalau ditanya hubungannya apa? Hubungannya adalah loa itu membuat kita bisa memperkecil jumlah repetisi atau pengulangan tindakan yang membuat kita mengalir. Yang harusnya 100 kali pengulangan baru mengalir, 50 atau 30 kali udah mengalir. Kayak gitu ya. Pak, kalau kita merasa sudah terjadi, apakah itu nggak sama artinya dengan ekspektasi? Ketika kita merasa itu sudah terjadi dan ternyata hasil tidak sesuai dengan visualisasi, bukannya kita akan kecewa bahkan bisa sakit hati. Nah, ini yang bagian tersulitnya adalah banyak orang itu eh, apa namanya ya, merasa bahwa itu sudah terjadi, itu tidak bisa dilakukan dengan tulus, gitu loh. Jadi coba dibedakan antara kita bermain di level mental dengan bermain di level faktual. Nah, ketika kita sedang dikejar anjing, contohnya nih, saya kasih tahu ya. Anda ketika dikejar anjing, Anda lari nggak? Kemungkinan Anda lari. Pertanyaan saya, kenapa Anda lari? Karena Anda membayangkan sudah digigit anjing. Betul nggak? Di mental Anda tuh sudah kebayang bahwa Anda tuh digigit anjing. Di level kenyataan belum. Dan itu yang membuat Anda bertindak. Nah, membayangkan seolah-olah sudah terjadi itu seperti Anda membayangkan digigit anjing itu. Yang mendorong Anda secara tindakan melakukan massive action. Jadi, apakah Anda waktu dikejar anjing berekspektasi akan dikejar anjing? Enggak, itu alamiah. Jadi, di sini harusnya melakukan loa itu dengan state yang paradok. Di level mental, kita perlu merasa bahwa itu sudah terjadi. Sehingga kita tuh merasa bersyukur walaupun barangnya belum ada. Tapi di level tindakan, faktualnya kita harus paham bahwa itu belum terjadi. Karena gini, kalau di level tindakan kita juga merasa itu sudah terjadi, akhirnya upayanya turun. Itu yang menyebabkan banyak orang praktek loa yang kesadarannya belum bisa paradok, itu jadi kacau. Anda merasakan seolah-olah target sudah tercapai. Lalu di level tindakan, akhirnya ngikut nih. Akhirnya kerja keras Anda turun. Karena badan itu baru bertindak kalau merasa itu belum tercapai. Sementara mental akan lebih membuat semesta bekerja kalau merasa itu sudah terjadi. Nah, itu dia. Makanya, kenapa praktek loa itu tidak segampang itu? Karena butuh kesadaran paradok. Gitu ya. Nah, jadi Anda jangan membandingkan antara yang di level mental dengan di level tindakan. Di level mental, anggap itu sudah terjadi. Di level tindakan, itu tahapan yang berbeda. Gitu ya. Itu tahapan yang berbeda. Kalau dicampur,
Buat apa Anda bertindak kalau itu merasa sudah terjadi? Kan jadinya begitu. Anda membayangkan sudah menikah dengan dia, terus buat apa ngelamar kalau sudah? Enggak kan? Anda bayangkan seolah-olah sudah melamar, sudah menikah dengan dia, ditindakan tetap Anda melamar. Itu kan paradok. Nah, pada waktu bertindak, kita jadi lebih tenang, lebih santai karena pikiran kita merasakan itu sudah terjadi. Artinya tindakan kita jadi penuh rasa syukur. Memperbesar peluang berhasil. Dibanding kalau pikiran kita itu juga merasa itu belum terjadi. Nah, di mana ekspektasi terjadi saat pikiran merasa itu belum, sehingga diinginkan. Nah, merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, tujuannya adalah membunuh ekspektasi. Karena ekspektasi artinya merasa itu belum. Tapi di level tindakan, Anda harus merasa belum, karena itu membuat Anda bertindak. Coba, visualisasikan Anda sudah kenyang sebelum makan. Apakah terus membuat Anda nggak makan? Kan makan tetap makan, tapi bedanya pada saat makan, kita level mentalnya itu sudah dilakukan itu tadi. Hack itu tadi. Jadi, praktek loa itu nggak segampang itu loh. Ya, nggak segampang itu. Nyambung dari poin 2, apakah ekspektasi sama dengan keinginan? Iya, gini, kalau dibilang iya enggak ya, tapi identik. Artinya kita menginginkan sesuatu, itu kan artinya punya harapan. Harapan itu artinya ekspektasi. Sama. Makanya tadi rasakan seolah-olah sudah terjadi. Tujuannya membunuh keinginan. Karena kalau sudah rasanya sudah terjadi, keinginan akan turun. Sehingga nafsu kita melekat ke situ jadi berkurang. Tapi di level tindakan, itu dibedakan lagi layernya. Apakah kita bisa menerapkan metode loa tanpa keinginan? Enggak. Jadi apa namanya? Karena penggeraknya loa itu adalah kita menginginkan sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak menginginkan sesuatu kok sesuatu terjadi dalam hidup kita? Yang bekerja bukan loa, hukumnya berbeda. Kita banyak berbuat baik aja, nggak usah menginginkan apa-apa. Kita akan dapat surprise dari kehidupan tanpa kita pakai repot-repot pakai loa. Makanya saya bilang, jangan mempersempit hidup kita itu dengan loa, karena akhirnya mempersempit cara semesta untuk menghadirkan hal-hal ajaib buat kita. Gitu ya. Apa bedanya visualisasi dengan halu, Pak? Sebenarnya gini, visualisasi ya adalah satu upaya untuk membayangkan seolah-olah itu terjadi ya, kita membayangkan sesuatu gitu ya. Halusinasi sebetulnya adalah visualisasi juga, cuman bedanya halu itu kita terhanyut. Visualisasi adalah halusinasi yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Sementara kita halu itu adalah kita terseret halusinasi. Kita membayangkan seolah-olah dia sudah jadi istri kita. Itu boleh dengan visualisasi. Tapi halusinasi, akhirnya kita tuh lupa bahwa kenyataannya belum. Kita keseret, akhirnya jadi orang gila gitu loh. Jadi akhirnya misalnya kita ketemu dia, "Hai istriku," kan jadi aneh nanti. Kita merasakan bahwa mobil di showroom itu sudah punya kita visualisasi. Tapi terus kita datang ke showroom lalu kita klaim ini mobil gue, itu halu namanya. Jadi halusinasi adalah kita terseret oleh arus visualisasi. Visualisasi tanpa kesadaran akan membuat kita jadi halu. Nah, kenapa loa itu membawa orang bisa jadi halu? Karena banyak orang tidak sadar ketika melakukan loa. Tidak memiliki kesadaran yang cukup. Gitu ya. Oke, Alvin Nugroho. Mas Arif, apakah ada kaitannya loa dengan penglihatan yang sering saya melihat jam dengan pola-pola yang unik, misalnya 11-12? Oh ya. Saya sering pas lihat jamnya, lihat angka-angka itu. Itu dan saya dengar itu adalah angka malaikat yang mau berkomunikasi dengan kita. Apakah itu benar dan maknanya tiap angka? Ini beda wilayah. Jadi, loa nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi lebih tepatnya adalah gini. Ada orang-orang yang memang dia mode komunikasi dengan semestanya melalui angka. Nah, yang perlu Anda lakukan kalau Anda sering melihat angka-angka spesial kayak gitu, Anda perhatikan. Angka itu muncul, sedang terjadi apa? Atau setelah terjadi apa? Atau akan terjadi apa? Misalnya Anda mengamati, ketika saya melihat angka-angka itu, setelah kejadian itu, saya dapat keberuntungan. Atau setelah melihat angka-angka itu, saya melihat ada kesialan atau ada kecelakaan misalnya. Artinya, Anda bisa tafsirkan setiap angka itu muncul, Anda harus waspada. Nah, pertanyaannya, dari mana Anda bisa tahu untuk menafsirkan itu? Anda harus mengamati. Makanya saya bilang, kenapa saran spiritual itu kita suruh latihan meditasi? Karena meditasi itu latihan mengamati. Mengamati adalah eling lan waspodo, kemampuan membaca pola. Tanpa seseorang itu mampu mengamati, maka akan bingung dengan semua kode-kode kayak gitu. Jadi pertajam kemampuan Anda mengamati supaya bisa membaca itu. Makanya kalau di Islam itu pertama kali Nabi Muhammad dapat wahyu adalah Iqra, bacalah. Bacalah itu harus diamati. Coba dibaca gitu loh. Oke ya.
Fitria A, Mas, apakah tanda atau ciri luar bekerja atau berhasil? Misal saya sering melihat mobil yang kita mau berseliweran atau sering melihat tanggal kembar seperti 111 atau angka lain. Ada yang bilang itu artinya semesta sedang berkomunikasi dengan kita. Tapi kurang paham dengan loa. Setahu saya tanda bahwa itu akan berhasil itu ketika itu terjadi. Karena ketika kita melihat sebelum-sebelumnya begini-begini itu kadang cuma di wilayah pikiran. Orang yang suka dengan mobil BMW seri tertentu misalkan, seri X misalnya. Kita akan sering melihat itu dan ketika Anda sering melihat itu bukan menjamin Anda akan punya itu. Karena loa itu apa namanya? Bicaranya dia bukan hanya sampai pada itu saja tapi juga bertindak, ya. Jadi orang yang halu, orang yang berkhayal itu juga akan melihat seperti itu. Sekarang sama dengan gini. Anda melihat dia cinta juga dengan Anda, atau itu cuman kegeerannya Anda, itu bedanya di mana? Karena bagi orang yang GR, itu dia melihat senyuman orang lain itu sebagai tanda-tanda bahwa dia juga suka sama gue. Nah, dalam hal loa, itu kayak gitu kadang, kita bias. Ini gue sering begini kayaknya tanda-tanda deh. Nah, makanya menurut saya, kita harus lebih tajam dari sekedar itu. So, kalau menurut saya, cara kita untuk mempraktekkan loa yang lebih baik, sudahlah, pokoknya lakukan aja, nanti akan ketika itu terwujud, ya berarti itu terwujud. Karena khawatirnya, kalau kita sibuk memperhatikan tanda-tanda, malah menunda proses perwujudan. Karena ketika kita sibuk melihat tanda-tanda, kita tuh jadi melekat, semakin melekat dengan yang diinginkan. Dan akhirnya nggak bisa let go. Karena kegeeran dengan tanda-tanda. Jadi mendingan forget aja. Kalau itu terwujud, Anda dapat, ya berarti terwujud. Selesai. Gitu aja. Wira Pradana. Pradana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mas Arif. Sama-sama. Bagaimana cara melakukan pura-pura sudah terjadi, tapi faktanya belum terjadi? Itu kan sama saja membohongi kenyataan. Terima kasih Mas Arif. Ya memang iya. Jadi sebetulnya itu adalah bukan gini. Ada satu kalimat, fake it until you make it. Ya, fake it until you make it. Anda bersedekah itu setelah kaya atau sebelum kaya? Sebetulnya anjurannya mau kaya atau tidak, anjurannya bersedekah. Tetapi kalau Anda bersedekah setelah kaya, berarti kalau Anda miskin, Anda atau Anda merasa belum kaya tidak sedekah, itu juga repot karena salah satu cara untuk membuat kita merasa kaya itu dengan bersedekah. Karena kita merasa lebih. Nah, membohongi diri sendiri itu beda lagi. Ya, membohongi diri sendiri itu misalnya Anda itu sebetulnya cinta sama dia, tapi Anda mengaku tidak. Itu membohongi diri sendiri. Ya. Tapi kalau Anda merasa itu sudah terjadi padahal belum dan itu menciptakan rasa syukur, maka itu adalah cara untuk hack bawah sadar. Sekali lagi, pura-pura itu kan tidak selalu jelek. Sekarang gini, Anda ketika sedang berkomunikasi dengan orang yang lebih kecil dengan Anda, dengan anak-anak, lalu Anda pura-pura berkelahi dengan dia, pura-pura kalah. Apakah itu juga dosa? Tidak selamanya berpura-pura itu jelek. Ya, kalau sudah ngerti paradok, kita akan bisa ngerti bahwa nggak selalu semua hal salah, nggak selalu semua hal benar. Nah, merasakan bahwa itu sudah terjadi, itu membantu kita untuk tidak melekat dengan hal itu. Membantu kita nggak iri. Contoh, tetangga Anda sudah kaya, lalu muncul rasa iri. Nah, cara supaya kita nggak iri, kita merasa sudah kaya juga. Dengan apa? Misalkan mensyukuri, alhamdulillah saya hari ini masih bisa makan, walau nggak seenak dia makanannya. Kan itu sebenarnya membohongi diri sendiri, tapi kalau membawa kebaikan, Anda jadi tidak iri, ya nggak apa-apa juga. Nah, pertanyaannya sebenarnya, pura-pura itu akan menciptakan mudorot atau manfaat? Itu aja. Yang akan membuat itu jadi benar atau tidak. Boleh atau tidak. Gitu ya. Gun Gumelar, bagaimana mensinkronkan antara keinginan agar pikiran dan perasaan selaras? Karena kadang ketika ada keinginan, pikiran jalan-jalan ke masa depan, sedangkan kita hidup dan bernafas saat ini. Terima kasih. Jadi gini, perasaan itu sebenarnya adalah reaksi pikiran bawah sadar terhadap apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran sadar kita menginginkan pengen punya duit 100 juta. Lalu muncul perasaan kayaknya nggak mungkin. Nah, itu sebenarnya perasaan itu penanda apa yang terjadi di bawah sadar. Kalau bawah sadar kita selaras, maka kita menginginkan 100 juta, tidak ada perasaan tidak nyaman. Jadi kalau misalkan ada perasaan tidak nyaman, itu sebetulnya Anda dikasih tahu di bawah sadar saya ada yang nggak support. Kalau saya nyaman-nyaman aja, artinya pikiran bawah sadar Anda support. Jadi kalau Anda tanya bagaimana menselaraskan pikiran dan perasaan, maka Anda buka video yang saya tentang install dan uninstall bawah sadar.
Karena kalau ada yang tidak selaras, berarti bawah sadar Anda itu ada yang nggak support. Dan kalau tidak selaras, itu juga nggak selalu buruk. Contoh, Anda mau selingkuh, lalu muncul perasaan nggak nyaman, nggak selaras kan? Ya kita harus pegang rule, oke? Bawah sadar saya tidak mengizinkan saya selingkuh. Masa terus kita paksa-paksa jadi selaras dengan pikiran? Anda mau mencuri, lalu perasaan Anda nggak selaras, jangan. Masa dipaksa-paksa? Jadi kita harus lihat sikonnya juga, apakah harus selaras atau tidak. Makanya saya bilang, kesadaran itu tujuannya memantau, mengawasi, sehingga kita bisa menggunakan kapan perlu menyelaraskan bawah sadar, kapan yang di bawah sadar dibiarin aja. Pak, gimana caranya supaya saya berani selingkuh? Masa saya bantu untuk mengutak-atik bawah sadar ke situ? Kan enggak. Gitu ya. Nah, kalau masalah hidup di saat sekarang, gini, memang hidup di saat sekarang. Tetapi kan kita sesekali juga perlu mengingat apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Ya, untuk evaluasi. Kita perlu memikirkan masa depan, karena kita perlu juga untuk mempersiapkan. Karena kalau kita hidup di saat ini saja, ya nanti repotnya, eh, kita tidak punya antisipasi. Kita tidak belajar. Coba, Anda kemarin sudah punya pengalaman berbuat salah, lalu Anda hidup di saat ini aja. Akhirnya Anda nggak pernah evaluasi. Jadi kita tahu kapan perlu saat ini, kita perlu tahu kapan perlu memikirkan masa depan, kita tahu kapan perlu memikirkan masa lalu. Nah, yang jadi repot, seharusnya Anda di saat ini Anda mikirin masa depan, seharusnya Anda mikirin masa depan Anda di saat ini, seharusnya di saat ini Anda mikirin masa lalu. Jadi tidak ada yang salah dengan mikirin masa depan, masa lalu, atau masa sekarang. Yang jadi salah, kesadaran Anda tidak mampu menggunakan ketiganya dengan proporsional dan tepat. Gitu ya. Oke, Cahaya Alam 28. Terkait dengan solusi dengan pendekatan LOA, apakah ada orang yang sedang terdampak berada dalam kesulitan? Misalnya kena PHK, terzolimi, dan lain-lain. Bisa menggunakan teknik LOA, padahal teknik LOA yang efektif dengan disertai kerja keras. Apakah ketika kondisi dengan teknik LOA tersebut bisa terangkat? Ya kan begini, orang kena PHK, lalu pakai teknik LOA, bayangkan dapat pekerjaan. Lalu act in the certain way-nya. Gimana caranya? Yang ngelamar kerja. Pakai LOA untuk memperbaiki pikiran, membuat semesta ikut berkonspirasi, lalu bertindaknya apa? Ngelamar kerja, cari kerjaan. Kan gitu. Oke? Pak Arif, apakah berdoa habis sholat itu termasuk LOA? Jadi gini, LOA itu adalah hukum alam. Sama seperti gravitasi. Jadi Anda mau menggunakan itu atau tidak, itu hukum itu ada. Nah, ketika Anda berdoa, lalu yakin dengan doa itu, maka itu akan beresonansi dengan hukum law of attraction. Jadi Anda mau tahu atau tidak tentang LOA, sebenarnya kita selalu menggunakannya. Sama seperti Anda percaya atau tidak ada gravitasi, kita selalu menggunakannya. Makanya kita bisa nempel dengan tanah contohnya. Oke, apakah rumusnya LOA? Seperti berapa lama kita harus memikirkan goal kita, bagaimana cara kita mengukur keyakinan kita, apakah adakah ciri LOA itu bekerja? Terima kasih. Pokoknya gini ya, semua teknik, takar dengan kenyamanan Anda. Oke? Tidak ada takaran harus berapa kali gini-gini. Ingat, ini tuh bukan agama. Yang sholat harus 5 kali. Jadi teknik itu disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya gini, Pak, visualisasi baiknya berapa kali? Itu kan nggak ada anjuran yang tepat, karena Anda belajar ke guru A, B, C, D, itu akan jawabannya beda-beda. Tapi kalau Anda tanya, sholat fardu itu berapa kali? Jawabannya 5 kali. Nah, ini tuh bukan agama. Jadi, takar sesuai dengan kemampuan Anda. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Wah, saya kok visualisasi sekali kayaknya kurang. Ya ditambah. Saya visualisasi 2 kali kok mabok ya. Ya udah sekali aja. Nah, ditakarnya itu dengan kemampuan mengamati. Makanya saya bilang, banyak orang itu fatalnya tuh tidak mau belajar meditasi. Fatalnya di situ. Padahal meditasi adalah latihan kemampuan mengamati, termasuk mengamati diri sendiri, termasuk menakar kemampuan diri. Pasnya berapa? Nah, ini. Gitu ya. Jadi, seberapa banyak kita memikirkan goal kita? Kalau Anda itu cukupnya merasa sekali, ya udah sekali aja. Kalau Anda merasa dengan sekali ternyata kurang efektif, ya berarti ditambah. Jadi nggak ada takaran yang pas, gitu Mas ya. Oke ya. Bagaimana cara kita mengukur keyakinan kita? Mengukur ini gimana maksudnya? Pokoknya kalau perasaan kita nggak nyaman, berarti nggak yakin. Gitu ya. Kalau perasaan kita nggak nyaman, berarti kita nggak yakin dengan hal itu. Berarti ada yang di pikiran bawah sadar kita bertuburkan dengan keinginan kita. Misalnya gini, Anda mikirin dapat duit 10 juta, lalu yakin-yakin aja. Lalu coba bayangkan Anda dapat 100 juta, terus perasaannya kayak berat. Ya berarti Anda bisa nakar bahwa Anda yakinnya di angka 10 juta. Paham ya? Adakah ciri LOA itu bekerja? Ya kalau saya LOA itu bekerja kalau kita udah dapat hasilnya. Kalau nggak dapat hasilnya ya nggak bekerja. Atau masih dalam proses.
gitu ya. Jadi eh, kalau kita bicara law ya hasilnya dong. Kan di situ law of attraction, hukum daya tarik. Apakah bekerja? Ya ketika apa yang kita inginkan ketarik berarti bekerja. Tapi kalau nggak ketarik, ada dua kemungkinan nih, bekerja atau lagi proses, sehingga belum ada hasilnya, gitu ya. Oke, Al-Fajr Channel. Assalamualaikum Mas Arif, mau tanya tentang Neville Goddard. Ini saya belum tahu nih, nggak tahu. Yang beliau bilang menarik, sesuatu yang kita inginkan dengan cara sebelum atau saat bangun tidur kita menghayal apa yang kita inginkan beberapa minggu dan menghasilkan. Ini kan udah dibahas di eh, video, saya nggak tahu tentang Neville Goddard. Tapi membayangkan kita saat bangun tidur dan sebelum bangun tidur, kan itu zona di mana gelombang otak kita sedang alfa. Dan gelombang otak alfa adalah pikiran bawah sadar saat terbuka. Nah, dugaan saya, Mas Al-Fajr ini belum menyimak video yang sebelum-sebelumnya. Makanya nanya ini. Itulah sebabnya kenapa saya bilang, jangan melompat-lompat. Tonton video-video yang sebelumnya. Oke, Zodikin Aries. Ini udah berapa menit? 47 menit. Selamat pagi, Mas. Pagi. Terkait dengan LOA, saya mempraktikkan video Mas Arif yang kupu-kupu kuning. Sampai sekarang belum terwujud, padahal sudah 3 bulan, 4 bulan lebih. Mohon penjelasan, Mas. Terima kasih. Ya, penjelasannya berarti ya belum aja. Karena ada juga yang setelah 3 tahun baru lihat. Jadi nggak tahu kapan ada gini loh. Kita itu punya hak untuk meminta visualisasi, membayangkan. Tapi bukan hak kita untuk memastikan itu terjadi atau tidak dan terjadinya kapan. Itu tuh nggak ngerti karena itu hubungan Anda dengan kehidupan, gitu ya. Nggak tahu saya juga. Oke. Kemudian cinta sejatiku. Tanya dong Pak Arif. Menurut pengalaman Pak Arif di umur sekarang, apa kehidupan sekarang Pak Arif hasil loa Pak Arif yang terdahulu nyata? Punya mobil, punya rumah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Apakah hasil loa yang dahulu Pak Arif manifestasi nyata banget tercapai saat ini? Saya tidak tahu apakah itu dari loa atau bukan, tapi hidup yang sekarang saya rasakan adalah hasil dari yang saya inginkan dulu. Tapi beda cara. Saya itu dulu waktu di MLM itu menginginkan untuk begini, begini, begini. Nah, justru hal itu terwujud itu setelah saya tidak pakai cara itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semesta itu punya wilayahnya sendiri untuk mengabulkan mengabulkan apa yang kita inginkan. Anda ingin rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis gitu loh. Nah, kita tidak tahu caranya itu gimana, apakah menikah dengan si A atau si B. Nah, banyak orang kepedean bahwa apa yang Anda inginkan itu akan terwujud kalau Anda menikah dengan si A, padahal bisa saja yang benar itu pakai cara yang berbeda. Artinya, kita jangan melekat dengan cara. Bisa saja cara yang Anda duga sebagai penyebab itu terwujud, bukan itu. Seperti Siti Hajar berlari-lari mencari air untuk Ismail, ya. Ternyata air keluar itu tidak ada hubungannya dengan usaha dia. Tetapi usaha dari Siti Hajar ini memancarkan getaran kesungguhan yang menggetarkan langit. Wah, ini ibunya sungguh-sungguh. Sehingga mewujudkan hal-hal dari cara lain, dengan dari jalan lain. Nah, tapi ada hal-hal juga yang terwujud karena loa gitu loh. Ya, cuman apa ya? Gini, yang terjadi dalam hidup saya itu kombinasi. Ada yang dari hukum loa, ada yang dari hukum-hukum yang lain. Tidak hanya satu hukum yang bekerja. Nah, gitu ya. Tetapi kalau boleh ditanya, hukum apa yang paling banyak bekerja dalam hidup saya? Justru hukum yang berlawanan dengan law, yaitu the law of unpredictable. Saya mungkin akan membuat itu, tapi mungkin bukan di video untuk member. Mungkin kelas online, tapi nggak tahu kapan. Ya. Dua, kenapa saya sudah praktekkan loa udah 1 tahunan? Bilang itu rumah saya, itu mobil saya, tiba-tiba ada suara dalam pikiran, gila, gila, gila. Apakah itu wajar? Artinya pikiran bawah sadar Anda belum support. Pikiran bawah sadar Anda merasa itu masih terlalu jauh. Angka Anda belum di situ. Sama aja, Anda lihat duit 100 juta, terus Anda bilang itu duit gue, itu duit gue. Lalu ada gila-gila, berarti bawah sadar Anda. Itu angkanya belum 100 juta. Nah, tugas Anda, gunakan materi video-video yang sebelumnya, yang install dan reinstall bawah sadar itu, untuk mengeberesin apa yang di bawah sadar. Karena tanpa bawah sadar yang support, menggunakan loa itu jadi susah. Gitu ya. Tapi emang saya yakin banget bisa milik itu. Saat pusing dalam hidup saya juga ada suara begitu, Samira bilang, tuh kan kamu emang gila. Itu kenapa ya? Apakah emang seperti... Oh, gini-gini. Yang dimaksud gila itu, Anda merasa itu tidak mungkin, atau itu sebuah ekspresi aja, sebuah ungkapan, gila ya gue itu, menginginkan yang orang lain, mungkin orang remain gue gila ya. Oh, kalau itu lain cerita.
Tapi kalau gila-gila itu sebagai ekspresi Anda merasa itu berlebihan, menurut Anda merasa kok gue over ekspektasi ya, berarti bawah sadar Anda nggak support. Tapi kalau gila ya, gue bisa bisa menginginkan sesuatu sejauh ini ya, lalu Anda kagum dengan itu, berarti bawah sadar Anda support. Jadi tergantung perasaan Anda dari ekspresi gila-gila itu. Diamatin aja. Kalau nyaman, berarti ya nggak masalah. Kalau nggak nyaman, berarti sesuai dugaan saya yang pertama tadi. Ada bawah sadar yang nggak support. Yang ketiga, Pak Arif, apakah benar menikmati hidup kerja santai tanpa kerja keras, tanpa susah-susah main hoki, makin dapat yang diinginkan? Anda bisa gitu kalau kesadaran Anda sudah cukup. Saya bisa mengatakan seperti itu, tapi belum tentu Anda. Enggak ya? Saya bisa mengatakan itu, tapi belum tentu Anda. Jadi saya tidak mengatakan benar atau salah. Tapi benar atau salahnya tergantung Anda. Kesadaran Anda. Sebagaimana saya pernah cerita di video kapan hari itu. Rezeki itu dijemput atau kita diam aja datang sendiri. Tergantung kesadaran Anda. Jadi boleh dibilang benar atau tidak, tergantung kesadaran Anda. Oke ya? Nah, dari pengamatan saya, kesadaran kita tuh geser-geser. Ada hari di mana kesadaran saya harus menjemput rezeki. Ada kesadaran di mana saya itu rezeki datang sendiri. Nah, berperilakulah sesuai dengan level kesadaran kita saat itu. Karena kesadaran kita tuh naik turun. Kalau saat kita itu kesadarannya lagi rendah, ya udah berarti kita kalau menjemput rezeki, jangan diem aja. Tahu diri gitu loh ya. Yang keempat, kalau mencari-cari makin ngotot makin nggak dapat dan stres. Kalau santai menikmati, gini loh. Ngotot itu bukan di tindakan. Ngotot itu di perasaan. Jadi gini loh. Antara Anda kerja dengan perasaan Anda tidak ngotot, dengan Anda tidak ngotot terus nggak kerja itu beda. Ini seperti bedanya antara tergesa-gesa dengan cepat. Apakah Valentino Rossi ketika dia itu ikut balapan MotoGP, apakah dia tidak cepat? Cepat. Tapi dia nggak ngotot gitu loh, karena dia santai gitu loh. Nah, namun di lain waktu Anda pernah nggak ngebut seperti mungkin Valentino Rossi? Mungkin ya, tapi Anda terburu-buru, bukan seperti itu. Makanya saya bilang di sini,